Kalau terlalu optimis halu, kalau terlalu realistis ngurung diri. Kalau menurut gue lebih ke perkuat akar, perbanyak cabang. Apaan tuh maksudnya? Jadi misalnya itu kayak realistis tapi ini ya nggak membatasi ya. Iya, jadi bener-bener. kayak gue nih, misalnya gue udah at least punya pekerjaan yang emang membayar gue setiap bulan. Kayak kadang-kadang orang se-privilege itu loh, Cine. Iya. Dia effortnya itu di bawah kita. Oh, itu yang bikin sakit hati ya. Itu yang bikin sakit Effort hati. kita lebih gede tapi dia yang naik. Iya, Iya. betul. Oh iya juga ya. Sedih Gitu. sih. Iya kan? Gitu. Gimana caranya biar gak sedih ya guys kalau kayak gitu? Aduh, aku pernah sedih lagi. Santet aja apa? Ini mah udah nganggap orang saingan, bukan perbandingan. Musuh dunia akhirat anjir. Jangan berhenti coba sih. Terus. Jangan sampai kayak udahlah mending gue jadi penyu laut aja gitu, jangan. Kenapa harus penyu laut, Cine? Gue sehat. Kita nggak tahu kalau misalnya dia tipes gara-gara kebanyakan kerjaan. Tapi jadi ini kayak intinya kayak kita positive thinking sama diri kita, negative thinking ke dia. Iya gak sih? Nah, justru gak boleh gitu juga, karena itu jadi habit yang jelek. Iya, Kalau kita berharap yang jelek dari dia. Menurut gue gini. Hai guys. Gak apa-apa banget kalau kalian masih bingung karena Kita baru dewasa juga. Kenalan dulu, aku Francian. Aku Devrisim. Aku Bella Arswendita. Kita bakal ngomongin terkait optimis versus realistis. Versus atau beriringan nih. Karena kayaknya kita sudah tidak bisa main-main lagi ya urusan karir path atau kayak alur kita kemana gitu. Bener. Mungkin kalau misalkan kita masih 18, 20-an awal kita masih kayak banyak pilihan, tapi sekarang kayaknya sudah waktunya agak lebih jejak. Iya lagi. Kita mau apa? Kita mau ngapain? Iya lagi. Gitu. Di usia dewasa ini kayak pilihannya tuh makin sedikit. Benar, setuju. Terbatas. Ditambah kita juga harus mandiri kan. So, Kayak kita benar-benar harus ngurus diri sendiri, harus bertanggung jawab. Jadi kayak semakin kita bertanggung jawab atas hidup kita, semakin takut mengambil pilihan yang salah. Gitu. Makanya kadang-kadang kita juga harus realistis. iya, walaupun kita banyak pengennya pasti Iya. ya gitu, dan kita selalu bertumbuh. Anyway, before we start with the first question, menurut kalian itu orang yang optimis atau realistis? Aduh. Tapi gue gak mau jawaban yang kayak dua-duanya. Oke. Maksudnya kecenderungannya yang mana? Dulu aku optimis banget lagi. Optimis dan idealis. Karena aku tuh dulu mikirnya kayak aku tuh bisa kayaknya lebih besar dari ini dengan apa yang aku punya. Tapi makin kesini tuh kayak makin ngerasa itu nggak realistis gitu. Oke. Kayak jadi aku mikirnya kayak susah deh mencapai ke situ gitu. Jadi ujung-ujungnya sekarang itu aku lebih ke realistis. Ke realistis yang sesuatu yang mungkin bisa aku capai, bisa dengan kemampuan yang aku punya. Jadi kayaknya optimis sih, iya sih optimis. Cuman mungkin nggak idealis aja gitu. Tapi lebih ke realistis. Kalau aku ya dulu waktu masih zaman sekolah aku sangat optimis. Kalau sekarang aku pesimis realistis. Pesimistic realist. Oh my god. Aku mau cerita pengalaman aku waktu ke sekolah ya. Jadi kan kita lagi sibuk-sibuknya SBMPTN ya itu kan. Jadi aku tuh lagi pengen banget masuk ke jurusan televisi dan film Unpad. Itu kan jarang banget ada yang mau masuk ke situ kan, kecuali emang Dan passion susah. banget. Temen gue ada lagi anak situ. Iya kan, ini tuh waktu itu kuotanya cuma 20-an coy. Iya, susah banget. 20-an dari yang daftar 1000-an dari yang tahun lalu yang aku lihatnya ya. Nah di situ aku cerita dong teman-temanku aku pengen masuk jurusan televisi dan film, soalnya kan kayak keren gitu kan, gak ada yang lain kan mau akuntansi, manajemen kayak basic gitu kan, aku pamer gitu kan. Dan pada akhirnya ada ternyata satu orang kelasku cowok, dia kayak wah menarik juga ya, gue daftar juga deh gitu. Ini SBM. SBMPTN dia ngambil jurusan yang sama gara-gara aku yapping di kelas. Ini SNM gak sih, Cine? Jalur undangan gak? SBMPTN Yang Devi. tes. SBM yang tes gak sih? Yes. Oke. Iya kan? Nah, lu aja kaget dengernya kan, kayak Iya. wah saingan baru nih. Teman-temanku Juga udah ini ingetin aku, Cine kenapa sih lu cerita-ceritain dia itu jadi sainganmu loh nanti ujian. Oke,
enggak lah, aku malah seneng kalau misalnya ada yang aku kenal kalau misalnya lulus gitu. Karena aku yakin aku bakal lulus. Kayak aku seneng aja. Enggak lah, masa saingan sih, kok kalian gitu banget. Aku malah kayak at least ada orang Siantar di 20 orang di kelas itu gitu kan, aku seneng. Dan pada akhirnya tahu nggak, kami berdua lulus. Wah, 2 orang anak Siantar lulus di kursi Sepintar apa sih, 27. Aku masih ingat 27 kuota. Gila, memang ini orang-orang pintar ya. Iya dong. Lulusan mana? Ya, udah. Itu sih, jadi kalau sekarang balik yang aku bilang tadi, karena aku udah mulai bertanggung jawab sama diriku sendiri, realistis aja lah. Pada akhirnya kan aku ngambilnya apa guys? PNS. Iya sih, iya. Kan pada akhirnya kan gak ada biaya kuliah, jadinya masuk yang sekolah gratis aja gitu. Ya udah, semenjak itu kayak oh ya udahlah, memang kalau aku tetap optimis masuk, oke, mungkin aku emang capable buat masuk, tapi balik lagi kita kan berpijak di mana gitu loh. Berpijak di keadaan rumah tangga yang gimana, keluarga yang kayak gimana, ya udah balik lagi ke realistis. Kayaknya semenjak aku masuk ke kampus aku yang pada akhirnya aku jalani sekarang, STAN, jadinya realistis. Itulah titik balik aku dari optimis ke realistis. Gitu deh. Gue lebih ke realistis sih, tapi alhamdulillahnya gue bisa pursuing kerealistisan gue, maksudnya hal-hal yang membuat gue harus realistis tanpa sacrificing passion gue. Gue masih berada di track yang at least nggak jauh-jauh banget lah gitu dari idealisme gue, sebenarnya gue mau jadi apa dan lain-lain. Dan mungkin kalau misalkan gue sedikit lebih gigih lagi atau gue berkembang lagi, bisa ke arah sana gitu. Tapi kayak ya udah, selama ini gue play it safe aja kayak gitu sih. Tapi gue lebih ke realistis. Nggak tahu ya, menurut kalian semakin dewasa ngaruh gak sih sama akhirnya tuh keidealisman kita, keoptimisan kita tuh pelan-pelan, tapi sedih sih sebenarnya ya. Pada akhirnya semakin dewasa kita semakin realistis gitu, ngaruh. Karena kita banyak penolakan juga gak sih pada akhirnya. Kita kan sering gagal ya, ibaratnya gak ada orang yang hidupnya lurus dan selalu sukses, selalu aman, pasti pernah gagal juga. Jadi kan pasti menimbulkan sedikit rasa trauma atau luka gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang bisa aja, yang capable aja, yang available aja, main aman gitu loh. Jadi aku jadi sedikit cerita nih. Dulu itu aku kan orangnya idealis banget ya. Aku tuh pingin mencapai sesuatu itu benar-benar kayak pingin banget ini. Jadi aku tuh dulu, kalian tau lah, aku buat konten itu seproper apa. Aku tuh buat konten benar-benar kayak benar-benar dari hati banget, karena aku tahu aku tuh bisa masuk ke dunia entertain. Tapi semakin kesini itu aku semakin kayak ngerasa kayak aku nggak bisa. Sebenarnya belum terlambat. Cuman kayak aku ngerasa sekarang itu lebih realistis aja. Dulu itu aku kayak mikirnya, wah kalau misal aku buat konten yang proper, yang keren, yang mungkin kalau orang yang itu wah gitu kan, mungkin ada produser atau apa yang kayak ngajak ini. Ternyata ada titik, ternyata aku ngerasa kayak wah ini kayak udah susah banget dicapai gitu. Itu yang membuat aku kayak aku harus realistis deh. Gak bisa kayak aku tuh punya idealis yang kayak mungkin orang bakal suka karyamu, terus orang bakal ngajak bergabung ke dunia internet. Ternyata aku pikir kayak enggak deh. Harus realistis juga. Kayak misalnya sekarang orang banyak yang masuk ke dunia entertain kan gak cuman karena dia keren, mungkin karena dia lucu, karena dia apa. Dari situ aku mikir kayak aduh aku gak lucu lagi, aku gak gini. Jadi ujung-ujungnya aku kayak realistis aja. Aku ngerjakan sesuatu yang mungkin bisa aku kerjakan aja. Gak mulu-mulu harus idealis bisa masuk ke dunia entertain gitu. I know that mungkin realistis ini konotasinya tuh lebih buruk ya. Kayak yang lo sebutin tadi, mungkin kita akhirnya ngelihat rendah diri kita sendiri. Kayaknya kita gak bisa deh, kayaknya kita gak bakal mampu deh apa segala macam. Tapi mungkin kalian bisa coba nih to make yourself feel better. Itu kayak ngelihat realistis itu juga dari kompetisinya sekarang, menurut gue. Jadi bukan masalahnya itu bukan di kita doang, tapi pertama even kita udah ada di tempat yang kita mau atau industri yang kita mau pun belum tentu it pays the bill, ya kan? Jadi kayak ya belum tentu it's the life that you want gitu loh. Kedua, menurutku juga banyak banget industri-industri yang masuknya itu susah, bukan karena kitanya nggak bagus, tapi emang udah kotor gitu loh. Kita perlu orang dalam, terus juga yang mereka cari udah nggak pure quality, but also like
siapa backingan lo, atau kayak lo nepo baby, atau lo anaknya siapa, paham gak sih? Iya, paham, Jadi paham. kayak realistisnya tuh juga melihat itu gitu loh. Kalau misalkan dari gue, misalnya dulu gue pengen banget jadi aktris, main film gitu. But then gue ngelihat pemain-pemain film sekarang, ya gitu ya, banyak yang aduh gue harus berhadapan sama yang nepo baby lagi. Gue gak bilang acting mereka jelek, Iya, tapi iya. that's definitely more valuable dan gue yang anaknya bukan siapa-siapa gitu. Terus mereka blasteran, Oh, that plays a iya. role gitu loh. I can't compete with that. Mungkin kalau misalkan emang harus acting aja atau apa ya oke, tapi kalau disuruh berkompetisi sama sesuatu yang gue nggak bisa ubah, gue realistis gitu. Gue kayak ya sudah deh, baby, not for me anymore. Sebenarnya Iya. banyak sih gue kayak hal-hal yang gue dulu mau tapi sekarang udah enggak, karena gue sudah melihat kompetisinya lebih Iya. kotor gitu, atau ya udah mereka kualitasnya udah tidak seperti dulu gitu. Jadi gue kayak lebih di situ aja sih. Nah, setuju banget Which lagi. is itu mungkin untuk kalian merasa Hmm. bukan salah kalian Iya, gitu iya. loh, not necessarily salah kalian gitu. Terus ya untuk kalian kan kita pasti ada sisi optimisnya juga, dan mungkin yang nonton kita ada yang gue orangnya lebih ke idealis dan optimis lagi. Menurut kalian ada nggak sih cara untuk mempertahankan optimisme itu tanpa akhirnya menjadi halu? Kayak jadi kalian nggak living in this small bubble yang kayak wake up gitu lah. menurut aku ya, pastiin kalau lu progresnya jalan sih. Iya Ada sih. progres ya. Iya, ada progres. Lu harus, ya maksudnya ya mau gimana pun tetap harus realistis juga ya. Kalau misalnya lu pengen jadi presiden gitu kan, tapi lu di kasur terus gitu kan, lu nggak berusaha buat belajar ilmu politik atau at least update terkait itu. Lu harus lihat juga kayak progres gue udah sampai mana, gue ada ininya nggak ya, ada kayak pegangannya nggak ya, mungkin pegangan kayak ilmu atau mungkin uang atau mungkin koneksi yang bisa bikin mimpi lo jalan gitu loh. Kalau misalnya lo enggak, ya yang bener aja bro, kayak kerja lalu mau tiba-tiba dateng nggak juga. Bahkan orang yang kayak misalnya nepo baby itu kan pada akhirnya kan dia tetap ngerjain Iya. gitu loh, yang penting lo kerjain. Betul Itu sih. betul. Harus ada aksinya, jangan cuma halunya doang. Dicek tuh progresnya. Sama banget lagi aku sama Cine, bener-bener definisi sama jawabanku sama Cine. Selain progres, kalau menurut gue supaya nggak halu adalah make sure memang itu tuh masih ada di capability lo. Iya. Ya kan, lo punya what it takes to be that. Misalnya lo pengen jadi aktris Hollywood, at least lo juga tahu lo punya acting skills deh minimal. Lo punya acting skills, look lo juga menjual, terus koneksi kan biasanya kan itu. Karena bahkan orang yang punya 3 itu aja itu belum tentu dapet. Iya bener. Jadi kayak boleh bermimpi setinggi-tingginya, tapi at least lo tahu you have what it takes untuk menjadi itu gitu. Kayak tadi kan misalkan mau jadi presiden tapi nggak belajar apa-apa, gimana? At least kalau mau jadi presiden tuh dia udah emang interest in politics. At least gitu lah, Iya. interest in politics, terus kayak melek apa segala macam, suka baca, sering dengar keresahan publik apa ya. Kalau misalkan emang dia selama ini orangnya antipati ya, Iya, antipati. antipati terhadap politik, ya nggak bisa. Itu kan lu start bukan zero lagi, Iya. minus gitu loh. Makanya kayak omongan lu juga dijaga juga ya. Lu gak ada isi, tapi lu kayak ngoceh aja kayak, alah gua mah ntar lagi tahun depan gua kayak raya, lu semua bakal tunduk ke gua. Bener coy. The hell bro. Tapi yang dia lakuin cuman gak ada. Gak ada. Mau gini gak ada. Bener. Itu halu. Tau gak sih tipe-tipe orang yang kalau di tongkrongan tuh kayak, ya gue tuh kalau mau ini tuh bisa banget gue, ada koneksi gue. Iya. Tapi gue ya mana gitu loh, kayak you don't look like you have the chance. Gak ada progresnya, bacotnya Gak ada. doang. Bener. Aduh. Sekarang kebalikannya, gimana caranya kita menjadi orang yang realistis tapi jangan sampai pesimis Aduh. dan jangan sampai membatasi diri. Tapi iya sih, benar sih. Kata-kata Right? realistis itu jadinya ke negatif ya. Iya. Enggak ya. Padahal sebenarnya enggak juga. ya. Mm-mm. Padahal artinya kita tuh bisa ngelihat sesuatu lebih jauh gitu. Iya gak sih? Kalau Enggak kita dong, realistis justru lebih jauh gak sih? Lebih kayak dekat. ternyata kalau dipikir-pikir susah juga ya. Kan jadi realistis gitu, kayak lebih oke, jauh oke, gitu. oke. berpikir memandang lebih jauh sesuai dengan menapaknya pada Iya. saat Iya, ini. betul. Iya gitu. Tapi ya gitu, too much of a good thing is too much of a good thing ya. Kalau misalkan kita terlalu realistis banget juga kita akhirnya banyak ketakutan dan membatasi diri.
menurut kalian gimana caranya supaya kita nggak di titik itu tuh membatasi diri? Lu jangan takut mencoba sih. Jangan takut coba. Kayak lu harus berani ambil resiko, habisin jatah gagal. Ini kan baru dewasa, berarti viewersnya kayak belum ada yang tua, gitu ya. Ya selama lu masih muda habisin jatah gagal sih. Maksudnya kalau lu pesimis mulu, terus lu takut, lu nggak kemana-mana, nggak bakal jadi apa-apa sayang. Tapi ayo kalau coba. Kalau udah quarter life crisis, Aduh. Mau sampai kapan kau quarter life crisis? udah maksudnya udah usia kayak 25, 24, 25 Masih ke atas. Masih boleh gagal ya. Sebelum lu Masih. 40 sih kalau kata gue. Bener. 40 lu baru Tapi stable. tapi kalau aku ya, kalau udah realistis pasti membatasi diri gak sih? Udah otomatis gitu. Enggak juga. Kalau aku pribadi ngerasa kalau kita udah realistis artinya menurut aku pribadi ya kita terbatas. Karena kalau misalnya kita masih di fase optimis dan idealis, kita bisa explore banyak hal. Tapi kalau udah kita realistis, kita itu kayak udah tahu gitu. Oh, ini ntar garanya ke sini nih. Ujung-ujungnya kita kayak jadi membatasi kemampuan kita, ngebatasin diri kita. Kalau aku pribadi gitu. Iya, justru kan ada kiat-kiatnya ya. Harusnya yang kita tuh ya udah di batas realistis yang sehat aja. Sebagaimana kita harus ada di batas optimis yang sehat. Kalau terlalu optimis halu, kalau terlalu realistis ngurung diri. Kalau menurut gue lebih ke perkuat akar, perbanyak cabang. Kebantu Oke sih, maksudnya. bener. Jadi misalnya Itu kayak realistis tapi ini ya nggak membatasi ya. Iya, jadi bener. kayak gue nih, misalnya gue udah at least punya pekerjaan yang emang membayar gue setiap bulan kayak penyiar radio gitu kan. Udah tuh gue kuatin di situ, gue tetap menjadikan itu added value gue. Tapi gue tetap nyoba-nyoba yang lain, gue S2, terus gue kayak misalnya ngonten, gue ini. Kalaupun emang gagal, ya udah gue nggak terus jadi homeless, jadi gelandangan karena gue udah punya tempat pulang gitu loh. At least gue bisa balik ke akar gue lagi. Jadi kalau ini cabangnya busuk ya udah tinggal gue potong aja. Tapi kalau misalnya itu ternyata grow into something bigger, ya bisa jadi 2 akar atau ya gue tinggalin yang ini gue kesini. Karena ini mungkin lebih dekat sama idealisme gue yang pertama. Mungkin gitu kali ya. Tapi itu privilege tau Kak. Iya bener. Gak semua orang berada di posisi itu. Gak semua orang punya banyak pilihan. Ada orang-orang yang cuman dapat satu pilihan aja kayak susah banget. Jangankan banyak, satu pilihan aja kayak privilege itu. But aren't we living in an era where we can create our own luck? Kita nggak harus melulu ditemukan, kita bisa membuat diri kita available out there, gitu loh. Menurut gue kayak gitu. Jadi gue tidak bilang gue tidak privilege, enggak, tapi lebih ke pilih zaman sekarang itu kalau kita mau nyoba-nyoba itu udah jauh lebih gampang daripada dulu. Iya sih. Gitu kayak at least you got a smartphone and lo ada keinginannya, menurut gue itu sih. Iya. Iya gak sih? Ya sih, Bener. balik lagi ya ke rezeki orang kan rezeki masing-masing ya kan. Buat kalian yang udah berusaha banget tapi kayak maksudnya kita mau realistis, oke dapat kerja, cuma kan ada rasa pesimis kayak aduh gue udah lamar kemana-mana tapi kok nggak ada yang nerima. Itu kan di luar kendali kita ya. Betul. Kayak kita benar-benar udah nyoba tapi nggak ada yang nerima gue sama sekali. Udah puluhan kali gue ditolak. Jangan berhenti coba sih. Terus jangan sampai kayak udahlah mending gue jadi penyu laut aja gitu. Jangan. Kenapa harus penyu laut, Cine? Harus tetap dicoba guys. Iya. Harus cari kesempatannya. Jangan sampai pesimis. Jangan sampai kayak lo gak ada kehidupan, enggak, tetap coba. Pasti nanti akan ada satu hal yang bakal menjadi titik balik. Pasti. Betul. Tiap orang pasti punya titik balik. Pasti ada hasil dari semua usaha yang udah dilakukan. Pasti Iya. sih. Pasti. Dan inget ya kalau misalkan kayak lo selama ini pursuing your idealism gitu ya, terus kayak kok kayak nggak dikasih nih sama Tuhan gitu. Balik lagi ke episode kita yang sebelumnya, bisa aja God knows that it's not the kind of life that you're gonna be happy in. Ya gak sih? Kayak kita boleh punya mau, tapi in the end of the day Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Setuju. Iya. Baik. Iya. Karena juga memang waktunya belum tepat kata Iya. Tuhan gitu. Waktunya belum tepat bisa atau not yet, right? Not yet, Mungkin, belum. ya beberapa tahun lagi lu matengin aja dulu ilmunya mungkin. Sambil diisi ya. Sambil Diisi, diisi, benar, sambil benar. kerja yang lain mungkin gitu. Cuman ini akan jadi pertanyaan yang menarik. Kapan menurut kalian sesuatu itu dikategorikan proses, jadi masih harus optimis nih? Dan kapan sesuatu itu emang udah harus banting setir plan B? Oke. Dan udah harus masuk ke mode
realistis? Kayak tergantung timeline sih. Kita pasti punya timeline sendiri kan. Kayak aku kemarin aku tuh udah bikin timeline 3 tahun sebelumnya. Kayak aduh 3 tahun lagi aku bakal ajak mamaku tinggal di Jakarta. Gua udah tinggal di apart. Ya udah kita hidup bahagia selama-lamanya di Jakarta. Period. Ternyata 3 tahun kemudian kayaknya tabungannya belum cukup. Gitu. Jadi kayak oh ya udah plan B-nya adalah lagi dipikirin. Cuma kayak gua nggak sampai depresi gara-gara timeline gua udah lewat gitu. Yang penting kayak oke, udah saatnya gua pakai plan B yang akan gua pikirin saat ini. Bukan berarti kayak udahlah selesai lah dah gua anak durhaka, gua gagal, enggak. Itu sih mindset sih yang penting. Tapi aku juga sebenarnya kayak Cine juga kayak ada timeline gitu, kayak ngedeadline diri sendiri juga kayak pokoknya tahun ini harus udah capai ke sini. Kalau nggak kecapai artinya mau bilang prosesnya gagal kayak nggak enak gitu ya. Kayak prosesnya gagal. Tapi sebenarnya memang masih ada waktu. Cuman kita sendiri yang buat timeline, kita buat deadline. Kalau nggak kecapai artinya prosesnya nggak works gitu. Yang penting dalam proses itu kita udah nyobain terbaik ya. Iya, udah nyobain terbaik gitu. Tapi ya sebenarnya timeline itu kadang-kadang jadi ini tahu, jadi kayak hal yang negatif gak sih jatuhnya? Bikin pressure ya. Iya, bukan buat pressure. Karena kan memang kayak tadi balik lagi kayak sebenarnya kan memang butuh waktu yang tepat tuh buat kita dapatin sesuatu. Jadi kadang kita ngerasa kayak deadline kita itu ada waktu yang tepat. Tapi sebenarnya itu belum tentu jadi waktu yang tepat. Iya, iya nggak sih? Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya kita nggak buat deadline dan kita ngerjainnya itu dengan sepenuh hati, kayak bener-bener ada ilmu apa aja dimasukin tanpa deadline, kayak bakal berhasil nggak sih ujung-ujungnya? Belum tentu juga sih, karena kan waktu tetap berjalan deh. Kalau kita nggak bikin deadline, umur kita juga tetap nambah. Iya juga sih. Right? Tapi kalau proses ngategorikan itu jadi proses gagal itu kayak sebenarnya nggak proses gagal sih, mungkin just an experience atau jadi portofolio. Gini loh, atau jadi selama lu udah berada di fase proses gagal, coba tarik lagi ke dulu lu yang sebelum lu coba proses ini. Lu bukan apa-apa kan awalnya, belum iya coba. sih. Kalau lu udah ngerasa di proses gagal, berarti lu lagi di jalannya gitu loh. at least lu udah di tengah jalan. Iya, Jadi, tengah jalan. iya. Bukan Iya kayak sih. lu ngemper nggak apa-ngapain. Terus Kalau balik lu, lagi ke nol enggak ya? Lu lagi proses, lu lagi jalan nih. Aduh gagal kesandung. Mhm. Lu di jalan, berarti. Iya juga sih. Iya. Tapi kalau misalnya kita udah banting setir buat ke plan B, artinya kan prosesnya itu udah nggak works lagi. Benar. Tapi Iya ya sih. nggak apa-apa juga. Jangan It's jangan okay. di invalidate gitu loh, kayak Iya. growth kita. At least misalnya kita udah ngonten 10 tahun misalnya gitu, terus kita nggak jadi apa-apa. At least itu creativity kita ningkat. At least jadi kita harus melihat itu juga in a positive way menurut gue ya. Iya, afirmasi ke diri sendiri tuh penting loh, biar kita itu nggak depresi banget gitu. Bener. Karena kalau misalkan dibilang akan sia-sia atau gimana, ada yang namanya proses gagal. Gue rasa gue juga menyemplungkan diri gue ke lautan yang gue nggak tahu akan bawa gue kemana. Karena gue sekarang S2. Pertama mahal. Kedua buat apa? Karena sebenarnya di industri gue nih nggak perlu banget gitu. Palingan gue melakukan ini kalau ya emang nggak works lagi di sini, gue ada plan B, bisa pakai ijazah gue. Jadi kayak itu jadi pelampung aja gitu loh. Tapi kalaupun itu nggak dipakai, gue nggak akan merasa gelar gue itu sia-sia atau proses gagal gitu loh. Jadi kayak I think it's fine. I think it's fine. Nah, kita sekarang ngomongin tadi ya. Kalian kan kebetulan udah ngomongin target, deadline. I personally believe that punya target dalam hidup itu sebenarnya bagus-bagus saja. Iya. Tapi banyak yang merasa itu pressure. Akhirnya nambah pressure ke diri sendiri. Menurut kalian gimana? Aduh, aku memang pressure. Cuman tapi buat kita jadi ada tujuan. Karena kalau misalnya kita nggak ada deadline, nggak ada timeline, kita tuh kayak nggak tahu nggak sih arahnya mau kemana. Kayak jadi nggak ada tujuan hidup nggak sih? Kayak tapi kalau misalnya kita ada kayak deadline, ada target, itu kayak buat kita tuh kayak, wih ada sesuatu yang dicapai nih. Iya nggak sih? Kalian gitu juga nggak? Iya. Kayak berarti ada sesuatu yang dicapai itu buat kita. Ya ada tujuan hidup aja menurut aku. Iya. Ya pasti ada pressure lah, pasti ada pressure-nya gitu. Iya, jangan sampai ditanya mau jadi apa, Nggak tahu. Kan nggak enak ya. Iya, nggak boleh gitu. Iya. Banyak orang yang nganggep target itu adalah
hidup dan mati gitu ya. Artinya kalau misalkan lo nggak mencapai target, lo bye, lo orang nggak berguna, lo gagal. Tapi kalau gue memperlakukan target sebagai motivasi aja sih gitu. Artinya gue juga ketika bikin target, gue tahu kalau itu nggak tercapai, then at least gue punya apa ya, gue bergerak itu dalam progres yang terukur dan terarah. Misalnya kayak gue pengen punya tabungan 100 juta dalam waktu 1 tahun. Berarti kan gue tahu, gue udah lebih tahu gitu loh. 1 bulan gue harus nabung berapa, dibandingkan gue bilang pokoknya gue mau nabung sebanyak-banyak, kayak gue nggak tahu. Iya nggak sih? Gitu. Kayaknya lebih ke itu. Toh in the end of the day kalau misalkan 100 juta itu tidak tercapai sama gue, ya gue udah punya berapa itu, I'm gonna be satisfied with it. Dan itu langkah yang udah lebih terarah. At least gue beneran nabung throughout the process. Menurut gue kayak gitu. Tapi tau gak sih, kalian pasti pernah merasa momen dimana kayak kalian tuh udah berada di titik yang kalian inginkan, tapi ternyata rasanya biasa aja gitu. Pada akhirnya kan akan kayak gitu. Iya. Apa yang kalian doakan, apa yang kalian impikan, pada saat kalian udah dapet, kalian bakal kayak, oh gini aja ternyata. Ternyata euforianya itu di prosesnya ya. Yes, makanya nikmatin prosesnya sayang. And sometimes it is not as beautiful as we thought it's gonna be. Yeah. Kayak kadang-kadang anjir ternyata struggle-nya itu lebih berat dibandingkan struggle sebelum kita berada di kehidupan yang kita inginkan. Iya sih. Itu gue pribadi ngerasain banget kayak it's ugly here. Like it's ugly here, I hate it here. Gue kok bukannya percaya diri karena gue di sini, gue malah makin rasa kecil ya. Ada banget loh fasenya kayak gitu. Jadi gue diajarin sama nyokap gue, kalau kita berdoa untuk our dream life or our dream job, make sure minta juga sama Tuhan diberikan kekuatan dan perlindungan untuk hidup di kehidupan yang kita mau itu. Gitu loh. Jadi kayak misalnya ya Allah aku pengen jadi presiden, tapi bersamailah hamba gitu ya, supaya kayak cobaan apapun, badai apapun, hamba itu kuat menghadapinya. Karena ya Nggak selalu be careful indah. what you wish for. Ya gak selalu indah. Itu sih. Jadi kadang-kadang kayak ya realistis ada bagusnya juga ya. Karena Iya kita kita kalau idealis dan ambis tuh suka buta gitu. Harus diseimbangin ya. Dan juga kurang-kurangin lah mengatakan hal-hal negatif ke diri sendiri. Iya sih. Maksudnya ya masa lo ngomong hal jelek ke diri lo kayak alah manusia gagal, lu gak bisa apa-apa, punah aja deh, punah. Masa kayak gitu sih ngomongnya di cermin? Tapi bisa jadi tuh karena standar sosmed. Iya sih benar. Ngaruh gak? Oh iya, Ngaruh nggak Aku standar ngaruh sosmed? juga. Apalagi Gimana? kayak umur sih. Kayak karena kayak wih kita sama-sama naik nih. Tapi dia di umur sekian udah jauh lebih di atas. Oke. Jadi kayak, dan dia tuh kan upload di sosial media kan, kita lihat, wih jadi kayak berpengaruh ke kehidupan kita gak sih? Jadi kita kadang ngerasa kayak gagal, atau kayak mungkin proses kita, proses sama kok dia lebih dapat, atau gini-gini. Kan ujung-ujungnya kayak gitu gak sih? Menurut aku jadi ngaruh gitu. Kalian gimana? sebenarnya jangan jadiin perbandingan ya, tapi jadiin motivasi. Tapi susah juga gak sih kalau misalnya gak jadi perbandingan? Lumayan. Harus ngaca Iya. juga sih. Aduh. Maksudnya kayak lu bandingin diri lu ke orang, tapi lu gak ngaca effort lu udah segimana. Bisa gak Iya. kalau misalnya effort dia sama effort lu dibandingin setara kagak? Tapi kalau Iya. ternyata kadang-kadang orang se-privilege itu loh Cine. Iya. Dia effortnya itu di bawah kita. Oh itu yang bikin sakit hati ya. Itu yang bikin sakit Effort hati. kita lebih gede tapi dia yang naik. Iya Iya. betul. Oh iya juga ya. Sedih Gitu. sih. Iya kan? Gitu. Gimana caranya biar gak sedih ya guys kalau kayak gitu? Aduh aku pernah sedih lagi. Santet aja apa? Ini mah udah nganggap orang saingan, bukan perbandingan. musuh dunia akhirat anjir. Musuh dunia akhirat. Ya, Mungkin gimana ya guys? Mungkin biar Iya. nggak sedih itu mikir gini aja kali ya, kayak kan kita sama-sama proses ya. At least di proses ini I gain more. Kitanya as a person. Karena effort kita lebih besar. Kalau dia ya udah itu rezekinya dia aja, tapi God knows and everyone knows dia tuh nggak terlalu gain apa-apa. Dia as a person. Mungkin dia cuman gain fame, tapi for the creativity, untuk kegigihan, untuk kerja keras, dia nggak gain apa-apa. Sehingga kayak ya kita, ya berapa lama sih dia akan bertahan kalau misalkan modal
effort kecil dan privilege aja gitu gak sih? Iya sih, Iya. bener. Iya kan? Karena- Mungkin itu aja kali ya. Positive thinking ya. Seperti ini. Positif thinking sih. Karena kalau misalnya kita lihat ya yang instan-instan itu juga nggak bakal selamanya sih. Iya. Karena kan pada akhirnya yang membuat diri kita penuh adalah skill kita, apa yang kita bangun selama ini, isi Mm-mm. otak kita, ilmu kita, kegigihan kita. Mm-mm. Itu yang bikin kita jadi manusia yang seutuhnya. Mm-mm. Gitu loh. Mungkin memang rezeki kita belum saat ini, tapi kedepannya pastilah ada. Mm-mm. Mungkin dalam hal lain misalnya keluarga kita utuh, atau misalnya kita bisa deket sama orang tua, ataupun misalnya kayak gua sehat. Kita nggak tahu kalau misalnya dia tipes gara-gara kebanyakan kerjaan. Tapi jadi ini kayak intinya kayak gini, kita positive thinking sama diri kita, negative thinking ke dia. Iya gak sih? Nah, justru gak boleh gitu juga, karena itu jadi habit yang jelek. Iya, Kalau kita maksudnya berharap yang jelek dari dia. Menurut gue gini. Menurut gue. Tapi aku pernah mikir gitu lagi kayak Iya, tapi itu nggak sehat deh. Iya, bener-bener nggak Itu sehat. nggak akan sustain di masa depan. We're gonna wish like hal yang buruk di orang. Anjir. iya maksudnya kayak Iya sih. tapi bener sih. itu kayak natural gitu gak sih buat memotivasi diri kita ya gak sih? Penghiburan Iya, loh. Jangan iya, diomongin juga kan Iya, dalam hati. ya kan kita di dalam Iya, diri iya, iya. kita. Aku juga pernah gitu sih. Bener, kayak, bener. "Ih, kok banyak lah uang dia. Oh mungkin dia banyak biaya. Aku kayak Iya. Ini sih yang mau gue sebutin adalah jangan menjadikan sesuatu yang exact ya, kayak harta, number of followers atau apa itu menjadi standar kesuksesan kita juga tuh jangan. iya lagi. sih. Karena kayak banyak variabel di luar itu yang menentukan kita lebih sukses dari dia atau enggak. Misalkan kayak nama baik. Misalnya kita lebih aman daripada dia, followersnya lebih banyak tapi dia jalur skandal, jalur kontroversi. Terus kayak dia hatersnya itu jumlahnya sama fansnya gitu kan, kayak we don't want that. Like Iya, kalau iya. bisa zero hater gitu. Tapi memang ya nggak sebanyak dia numbersnya. Jadi emang terus kayak uang dia banyak, tapi misalnya ternyata dia sandwich generation, deserve Iya. right? Jadi kayak ya udahlah, emang mungkin udah ada takarannya sendiri Iya sih. gitu. Mungkin kita akan lebih aman ada di sini. Menurut gue kayak gitu sih. Iya sih. Setuju. Sehatnya adalah seperti itu. Yang penting adalah meskipun kita mulai membandingkan diri sama orang lain, action kita adalah kita tidak menjelek-jelekkan diri. Iya. Kayak haters. Mungkin kalau ke diri kita sendiri menjelek nggak apa-apa buat motivasi diri. Iya. Jangan sampai disebar. Betul. Jangan sampai diomongin. Allah, gundik. Cine, astagfirullah. Ya itulah Iya, pokoknya. paham. Jangan dijadikan action gitu loh, kayak kalau Iya. iri dengki dalam hati aja gitu. Iya. Tapi kalau bisa jangan sih. Kayak kesannya ini ya. Kok kan? aku jahat banget. Oh iya, untuk penghiburan diri. Iya, lah untuk menghibur ya. diri. Maaf ya guys, terlalu negatif. Kita kembali ke positive Topik, ya. vibes ya. Kembali lagi. I'm sorry. Lanjut. Tapi kayaknya juga penonton kita tahu deh kita bercanda doang. Iya. Bercanda doang guys. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir dan mungkin sangat penting. Failure, kegagalan. How to deal with failure versi kalian? Gagal itu menyedihkan ya. Gak ada orang yang seneng gagal kecuali emang udah direncanain ya. Gak apa-apa lah sedih. Jangan dipaksa banget kayak gagal. Ya udah, gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa loh, dirasain aja, dirasain Introspeksi. sedihnya, introspeksi sampai lu udah capek, sampai lu kayak udah habis energi, terus kayak mikir, lah ngapain gue lama-lama rebahan ya? Coba lagi lah. Bosen gue nangis gitu loh, coba lagi deh. Betul. Yang penting lo kayak selalu capek menderita, selalu capek nyalahin diri sendiri, ya besok pagi harus kayak coba lagi lah, mana tahu kali ini hoki atau mana tahu kali ini bisa. Tetap harus coba lagi sih. Kalau aku malah tipe orang yang kalau misalnya udah gagal itu kayak butuh waktu banget buat recover. Karena memang track recordnya itu kayak aku tuh bisa dibilang jarang gagal. Tapi pas udah gagal itu kayak ngerasa banyak nyalahin diri sendiri kan. Tapi yang sering aku lakukan itu biasanya aku itu nge-flashback motivasi apa aja yang buat aku waktu itu bangkit. Biasa aku kayak gitu, kayak misalnya mungkin aku dulu awal-awal konten banyak kreator gede yang komen. Nah aku lihat lagi, wih ternyata mereka dulu dukung aku. Terus kenapa waktu aku gagal sekarang aku ngerasa kecil, aku ngerasa kayak nggak pantas. Nah aku ngelihat itu lagi. Aku kayak gitu sih, biar aku bisa berdamai dengan kegagalan ini dan bangkit lagi. Gitu.
Kabil gimana? Gagal dalam proses itu sesuatu yang pasti, ya. Jadi itu tuh pasti terjadi. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa lo hindari. Seberapa keras pun lo mencoba ya, menurut gue dalam proses itu pasti ada fasenya kita gagal. Jadi ya udah, when it is expected, lo akan hurt less. Menurut gue, when it is expected. Terus yang kedua juga, kan orang-orang banyak yang berpikir kalau tangga kehidupan kita itu berjalannya itu seperti tangga gitu, kayak naik. When in reality it is just a straight line. Menurut gue lebih ke sudah seberapa jauh lo jalan. Jadi ketika lo gagal dan lo berpikir lo jatuh, no, you're already far. Tapi kayak ya belum di finish line aja. Jadi gitu kayak loh. lagi lari nih capek Gitu. Gak apa-apa, stop dulu, nanti lanjut lagi. Dan ya udah sih. Just expect failures, especially when you're young. Ini adalah justru waktunya lo gagal gak sih? Waktunya lo gagal. And I know that this sounds delusional, tapi even ketika lo udah kayak umur 30 tahun, banyak kok yang baru sukses, baru mekar, baru booming di umur 30 and they're fine. And it's okay. Jadi kayak semua orang punya timeline masing-masing aja sih. Ya, dan ini cobain semua kesempatan, karena akan ada situasi di mana lu udah effort banget sama satu hal nih. Misalnya kita kayak mau kuliah nih, udah belajar keras banget nih mau masuk ke dokteran. Ternyata apply di mana-mana nggak dapet, nggak lulus. Tapi saat kita kayak ya udahlah coba aja di sini, mana tahu masuk. Malah masuk. Terkadang kayak yang kita nggak kasih effort itulah di mana tempat jalan rezeki kita. Yang penting adalah meskipun lo udah capek banget berusaha effort buat sesuatu yang pengen banget lo dapetin, tapi ternyata nggak dapet, lo tetap harus nyoba hal yang meskipun itu bukan yang lo mau, tetap harus apply, tetap harus ada semangatnya. Bisa jadi malah itu jalan lo. Jangan sampai kayak bener-bener lepas kayak nggak mau nyoba apa-apa lagi, mau nyerah aja. Jangan sampai kayak gitu dong. Iya, mungkin balik lagi ke yang tadi ya, bisa jadi itu yang kita mau, but it is not necessarily where we're gonna bloom the best. Gitu loh, mekarnya kita sama di tempat yang kita mau versus mekarnya kita di tempat jalan Tuhan, itu beda. Jadi kayak balik lagi ke pasrah sama Tuhan. Yes. Yang penting udah bekerja keras. Berat ya? Tapi seru loh. Kita nih ngomongnya lebih serius ya. Percaya deh guys sama kita, tiap kali kita syuting podcast tuh dan kita came up with teori-teori atau kayak omongan itu, kita juga sambil ngaca ya, sambil refleksi. Kita nggak ngajarin apa-apa sama sekali. We're not here to lecture you. Justru kayak we're being vulnerable, dan juga ini jadi introspeksi kita. So I hope you enjoy it. That's all for today's video. Don't forget to comment, like, and subscribe. And see you on the next video. Bye. Semangat terus guys. Woo.